Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita mulai dengan berdoa. Silakan Mas Ibrahim dipimpin doa ke depan. Berdiri, bersiap, memberi hormat. Selamat pagi Bu Penny. Duduk kembali. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdiri, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat ya? Masih. Ada yang tidak masuk nggak temannya? Ada, iya. Siapa? Mas Fadil. Kenapa dia tahu sakit? Oh iya, semoga cepat sembuh supaya bisa belajar kembali dengan kita semua. Nah, coba anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa? Nah, hari ini anak-anak kita mau belajar tentang belajar di tema 3, subtema 3 tentang perubahan wujud benda. Sebelum masuk ke perubahan wujud benda, anak-anak kemarin sudah belajar apa? Ada wujud benda ya, wujud benda ada berapa? Tiga, apa saja? Pada, baik, pintar. Sudah tahu wujud benda ada 3, ada padat, cair, dan gas. Sekarang kita belajar tentang perubahan wujud benda. Kira-kira ada yang tahu nggak perubahan wujud benda itu apa? Belum? Nah, sekarang kita belajar tentang mencair. Kira-kira ada yang tahu mencair itu apa, Nana? Mas Nova tahu? Apa? Meleleh. Oh iya, Silvi pintar sekali. Boleh, mencair bisa dikatakan juga meleleh, yang artinya nanti perubahan wujud yang awalnya dari benda padat menjadi benda cair. Itu bisa disebut meleleh juga, mencair ya. Nah, anak-anak, kita belajar. Nah, kita belajar apa aja hari ini? Bu Penny bacakan tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran, silakan diperhatikan. Dengan mengamati video, nanti anak-anak diajak untuk melalui media PowerPoint, anak-anak menganalisis informasi yang terkait dengan perubahan wujud benda, terutama pada mencair. Nah, yang kedua, anak-anak mengamati penjelasan guru melalui benda konkret. Anak-anak bisa mengukur berat benda menggunakan satuan baku. Yang ketiga, dengan menganalisis penjelasan guru melalui media
media PowerPoint, siswa dapat menelaah jenis, garis, dan warna sebagai unsur seni dekoratif dengan tepat dan disiplin. Nah, di sini tadi sudah Bu Seni sampaikan tujuan pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, Bu Penny coba beri kalian soal pretest, coba ya. Nah, soal pretest ini silakan dikerjakan. Nah, dibagikan ke belakang ya. Sebelum mulai pembelajaran, sebelum masuk ke materi, kita kerjakan dulu soal pretest untuk mengukur kemampuan anak-anak sebelum diberikan materi sudah paham atau belum ya. Silakan dikerjakan sebentar. Bila ada yang ditanyakan silakan. Kira-kira ada yang tanya tidak? Jangan lupa dikasih nama ya. Kelebihan ya. Ada yang sudah selesai Pak? Oh, boleh silakan. Dikumpulkan di depan. Nah, begitu Kak Akhir. Sudah? Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, kita berdiri dulu biar rileks. Kita berdiri. Kita tepuk PPK ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, Integritas. Salam PPK. salam, Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, pintar. Masih semangat belum? Terus semangat. Silakan duduk kembali. Kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, kita hari ini belajar tentang perubahan wujud benda. Kalian sudah mengenal wujud benda, ada padat, cair, dan gas. Kalian telah mengetahui sifat-sifatnya. Saat cuaca panas, enaknya minum es. Rasti dan Ana membeli es krim di warung. Apakah kalian juga pernah membeli es krim? Pernah ya, pintar. Apa yang terjadi saat es krim dibiarkan di udara terbuka? Dia meleleh, cair. Perhatikan juga peristiwa-peristiwa di sekitar kalian.
terlebih dahulu ya. Silakan diperhatikan. Kita akan mempelajari benda yang dapat mencair dan membeku, serta penyebabnya. Mencair adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi cair. Benda dapat mencair karena terkena panas atau terkena suhu yang panas. Contoh pertama yaitu es batu yang diletakkan di bawah sinar matahari. Sinar matahari memiliki panas yang dapat melelehkan atau mencairkan es batu. Es batu sedikit demi sedikit akan berubah menjadi wujud cair, dari wujud padat menjadi cair. Ya, es batu akan berubah menjadi air. Contoh yang kedua yaitu coklat. Coklat juga dapat mencair atau meleleh jika terkena panas. Contoh yang ketiga adalah mentega. Nah, pernahkah kalian melihat ibu memasak menggunakan mentega? Mentega jika diletakkan di atas wajan yang panas akan mencair. Contoh yang keempat adalah lilin. Lilin dapat dibakar ujungnya, lalu lilin akan sedikit demi sedikit habis karena dinding-dindingnya akan meleleh. Nah, lihat pada gambar berikut. Sudah itu tadi beberapa contoh benda yang dapat mencair ya. Nah, mencair itu perubahan wujud benda dari padat menjadi cair, disebut mencair ya, atau meleleh atau melebur. Contoh tadi ada es krim, es batu, coklat. Nah, coba kita jawab, apakah yang dimaksud dengan benda mencair? Ada yang tahu? Ya, apa? Oke, betul Kakak Sredi, benda padat menjadi cair? Pintar sekali, betul. Benda padat menjadi cair itu benda yang disebut perubahan wujud mencair. Pernahkah kalian melihat proses mencair? Pernah? Ada yang belum pernah? Pernah semua ya? Nah, yuk. Nah, ini ada sebutkan 3 contoh. Pasti kan anak sudah tahu ya, banyak banget tadi contoh yang sudah ditampilkan Bu Penny. Nah, apakah kamu menyukai coklat? Anak-anak suka nggak sama coklat? Suka ya? Coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair kalau disimpan di ruangan, di luar ruangan. Ya, perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Mana coklat yang paling berat? Anak-anak tahu itu coklat yang pertama berapa gram beratnya? 50 gram. Coklat yang kedua 100 gram. Coklat yang ketiga berapa itu? Oke, 150 gram. Manakah yang paling berat? Ya. Oh, pintar sekali, 150 gram. Nah, di sini kita menganalisis satuan berat baku ya, mengenai satuan baku. Hari ini Lani berulang tahun, Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuat kue coklat untuk Lani. Bahan baku untuk buat kue coklat yaitu ada bahan-bahannya ya. Satuan baku itu yang memiliki apa? Gram, kilogram ya, yang memiliki satuan ukuran ya. Kalau misalkan 8 butir kuning telur, satuan baku apa tidak? Tidak, pintar sekali. Siapa tadi yang jawab tidak? Tidak. Kalau 200 gram gula tepung, satuan baku apa tidak? Iya, satuan baku. Kalau setengah sendok teh garam? Tidak, pintar. Kalau 5 butir telur, satuan baku apa tidak? Tidak. Kalau bahannya dicampur menjadi satu itu ada 1 sendok teh
baking powder. Satuan apa tidak? Iya, pintar. Kalau 25 gram coklat bubuk, satuan apa tidak? Iya, satuan baku. Kalau 125 gram mentega, satuan baku apa tidak? Satuan baku. Kalau 25 gram maizena, satuan baku. Kalau 1 kilogram coklat ngaca, satuan baku apa tidak? Iya, pintar, satuan baku. Anak-anak tahu ya satuan baku atau tidak? Nah, mari kita coba perhatikan ibu guru untuk menimbang bahan kue. Nah, perhatikan. Di sini ibu guru punya timbangan. Ya, diperhatikan, Bu Guru punya timbangan. Nah, Bu Guru di sini mau menimbang 2 buah telur, ya. Coba dilihat. Nih ya, sudah di 0, kita lihat. Nah, berapa gram ini, ada yang tahu? 100 gram. Ya, 100 gram. Ya, tahu ini berapa gram? Ini tahu? Nah, ini ya, sudah tahu ya angkanya 100, bahwa ini menunjukkan 100 gram. Nah, coba kalau mengukur timbangan pasti dilihat angkanya, jarumnya menunjukkan kemana? Di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi. Tahukah kamu bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Kamu akan melihat butiran salju bentuknya berbeda-beda. Bentuk yang berbeda jika dilihat di bawah mikroskop. Nah, bentuknya ada gambarnya bagus-bagus ini. Nah, benar jenis, garis, dan warna. Nah, di dalam gambar bentuk salju itu ada garis juga warna, ya. Nah, garis itu apa? Garis adalah goresan yang memanjang memiliki arah tertentu. Kalau ada macam-macam bentuk, diantaranya bulat, persegi, beraturan, dan masih banyak lagi. Ada 2 berbagai macam warna, diantaranya merah, kuning, biru. Warna merah, kuning, biru sebagai bentuk warna primer, ya. Nah, dari sini anak-anak tadi sudah paham? Sudah ya? Nah, sebelum masuk ke pembentukan kelompok, kita berdiri dulu, kita melakukan ice breaking, ya. Kita biar santai belajarnya. Silakan berdiri semuanya.
Bluetooth mode. Bluetooth connected. Terima kasih. Sekarang kita sudah ya. Sekarang kita bentuk kelompok. Silakan bangkunya digeser. Kita membentuk kelompok. Ya, sudah membentuk kelompok semua. Sekarang bisa didiskusikan nama kelompoknya apa. Nanti ditulis di LKPD-nya ya. Nama kelompoknya apa bisa didiskusikan. Sekarang sudah dibentuk kelompok, bukan ini bagikan LKPD, bahan ajar juga alat dan bahan untuk percobaan. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Nah, sudah disiapkan bukan di situ alat dan bahannya. Dilihat di situ nanti ada langkah kerjanya. Apakah kita timbangan? Oh iya, timbangannya ketinggalan. Nah, disuruh apa? Yang pertama apa? Kamu disuruh menyalakan lilinnya. Coba, apa yang diamati? Sudah disiapkan koreknya.
Dikerjakan itu mana mencair apa enggak. Nah. Jangan deket-deket biar tidak mati. Sudah ya ini seperti ini waktu ini. Kalau sudah selesai perubahan wujud mencair, sekarang menimbang berat benda. Sudah dimatikan lilinnya. Sekarang kita menimbang berat benda. Kita menimbang berat benda. Menimbang apa? Menimbang tulis hasilnya berapa? Berapa ini? Menimbang. Nah, sudah selesai kan kira-kira? Sudah? Nah, kalau sudah dikemas lagi, kulit atau nanti saja nggak apa. Silakan siapa yang mau presentasi terlebih dahulu. Oke, Naila silakan. Silakan Naila.
Temannya yang lain lihat ke depan, memperhatikan temannya yang presentasi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela, saya dari kelompok kupu-kupus. Akan membacakan hasil diskusi. Hasil percobaan ke-1 nama benda lilin. Setelah dilakukan percobaan mencair. Percobaan kedua coklat. Setelah dilakukan percobaan mencair. Ketiga mentega. Setelah dilakukan percobaan mencair. Keempat nama benda gelas plastik. Setelah dilakukan percobaan mencair. Kelima, nama benda es batu. Setelah dilakukan percobaan mencair. Percobaan keenam, nama benda gula. Setelah dilakukan percobaan mencair. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair yang dipengaruhi oleh suhu. Percobaan disebut nama benda debu. Program 148 gram. Percobaan kedua kacang hijau benda 164 gram. Percobaan ketiga gula 252 gram. Percobaan keempat nama benda telur berat 336. Dari kronometer yang kamu dapat tidak ada yang kamu menggunakan satuan berat yang digunakan untuk benda mana yang paling berat dari sini benda? Sebutkan urutan benda dari benda dengan sampai benda dari benda. Jika debu, kacang hijau, gula, telur. Ini hasil karya dekoratif kami. Nah, tepuk tangan. Apabila ada yang bertanya, silakan. Ada yang tanya, Kak? Nanti saya mau tanya. Oke. Telur termasuk benda apa, Naila? Padat atau cair? Telur termasuk benda padat karena memiliki berat. Kalau benda cair memiliki volume, ya. Nah, ada ditanyakan lagi tidak? Nah, tidak ya. Silakan duduk. Terima kasih. Beri tepuk tangan lagi. Bagus sekali. Ada yang mau presentasi lagi? Siapa? Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adel dari kelompok kelinci akan membacakan hasil diskusi. Ada 1. Hasil percobaan
Ini dari karya Kak. Karya seni apa ini? Seni dekorasi. Sudah? Ada yang tanya? Silakan, ada yang tanya nggak? Oke, Kenza. Silakan, mau tanya apa? Apakah asmori termasuk benda padat? Nah, itu loh. Kalau es batu itu termasuk benda padat apa benda cair? Salah ya. Betul nggak kalau es batu benda cair? Oke, betul. Benda padat ke cair, bukan benda cair. Itu disebut mencair ya. Sudah, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman yang sudah tampil. Terima kasih banyak. Sudah tampil tadi ya. Sudah bertampil, sudah bagus. Kelompok yang paling bagus tampil tadi kelompoknya Naila. Untuk pengukurannya sudah akurat ya, betul ya, sesuai yang ditimbang untuk dengan gambarnya tadi ya. Sudah? Sekarang kalau sudah, silakan dikembalikan lagi ininya. Nah, sudah ya anak-anak. Bisa kita simpulkan belajar hari ini. Siapa yang berani bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa? Oke, Mbak Naila, silakan untuk disimpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini belajar apa saja kita? Silakan pilih. Hari ini kita belajar tentang mencair lalu mengukur putih. Hari ini kita belajar tentang mencair negara dalam perubahan wujud benda dari padat ke cair yang dipengaruhi oleh suhu. Lalu mengukur benda dengan satu. Lalu mengukur benda dengan satuan baku gram dan mengetahui jenis garis dan warna jalan oratif. Pintar sekali. Nah, itu tadi yang dapat ditarik kesimpulan sama Mbak Naila. Anak-anak tahu nggak semua bahwa perubahan wujud yang mencair itu apa tadi yang disamakan? Perubahan wujud dari benda padat menjadi cair yang dipengaruhi oleh suhu. Suhu itu bisa jadi dipanaskan atau didinginkan ya. Terus kita tadi apa saja yang dikatakan Naila? Mengukur, kita dapat mengukur menggunakan satuan baku yaitu gram ya. Kita juga dapat apa Mbak Naila tadi? Menelaah jenis garis dan bentuk warna pada seni. Pintar sekali. Terima kasih ya Mbak Naila sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita langsung ke soal post test ya, dimana untuk mengukur pengetahuan kalian setelah belajar hari ini. Sudah semua? Nah, silakan
dikerjakan dulu soal postesnya, jangan lupa diisi namanya ya. Ada yang sudah selesai cepat sekali ya. Belakang ditaruh ke depan ya, yang belakang ditaruh ke depan. Sudah ya, Bu Guru cek sebentar. Nah, sudah di sini tadi sudah banyak yang bisa menjawab ya. Bisa mengukur berat benda, sudah bisa menyebutkan benda cair, mana peristiwa yang mencair ya. Cuma Mas Wahyu untuk akhirnya seni dekoratif itu termasuk seni rupa. Nah, ini ada yang salah ya. Terus kali anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul ya. Silakan berdiri terlebih dahulu. 1, 2, 3. Gundul-Gundul dari lagu Gundul-Gundul Pacul tadi ada pesan yang dapat kita sampaikan, yaitu banyak para pemimpin yang lupa bahwa mereka sedang mengemban amanah yang bisa diibaratkan seperti bambol nasi yang di atas kepala ya tadi ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Silakan ditutup dengan doa, Mas Ibrahim. Berdiri, siap, membayangkan, tutup kembali, doa mulai. Terima kasih. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalam.